Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revika Sahara Dewi, mahasiswa Profesi Nurse Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang aspek psikososial dari keperawatan kritis. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang aspek psikososial dari keperawatan kritis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keperawatan kritis? Jadi, menurut American Association of Critical Care Nurse, ini mendefinisikan bahwa keperawatan kritis adalah keahlian khusus di dalam ilmu perawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia sebagai pasien dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Nah, di sini perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian optimal. Ini menurut AACN tahun 2006. Kemudian, apa sih pasien kritis itu? Jadi, pasien kritis adalah pasien dengan perburukan patofisiologis yang cepat dan dapat menyebabkan kematian. Ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit ini terdiri dari UGD, ICU, dan ICCU. Yang pertama adalah unit gawat darurat atau biasa disebut dengan UGD. Ini ruangan di mana pasien diatasi untuk pertama kalinya. Kemudian ada ruang ICU atau Intensive Care Unit. Ini adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis. Sedangkan bagian yang lebih memusatkan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner ini disebut dengan Intensive Care Coronary Unit atau ICCU. Baik UGD, ICU maupun ICCU, ini adalah unit perawatan pasien kritis, di mana perburukan patofisiologi dapat terjadi secara cepat, yang dapat berakhir dengan kematian. Selanjutnya kita akan membahas aspek psikososial. Nah, apa sih itu psikososial? Jadi, psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Kemudian masalah psikososial adalah masalah kejiwaan dan kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh timbal balik sebagai akibat terjadinya perubahan sosial dan atau gejolak sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa. Ruang ICU atau Intensive Care Unit ini merupakan ruangan khusus untuk merawat pasien yang dalam keadaan kritis. Ruangan ini digambarkan sebagai ruangan yang penuh stres. Tidak hanya bagi pasien dan keluarganya, tetapi juga bagi tenaga kesehatan yang bekerja di ruangan tersebut. Nah, oleh karena itu, bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di ruangan ICU, ini perlu memahami tentang stresor atau penyebab stres di ruangan ini dan juga tentang bagaimana cara mengatasi stres tersebut. Stres didefinisikan sebagai respon fisik dan emosional terhadap tuntutan yang dialami individu yang diinterpretasikan sebagai sesuatu yang mengancam keseimbangan. Nah, stres ini merupakan suatu fenomena kompleks, di mana sekumpulan komponen ini saling berinteraksi dan bekerja serentak. Ketika sesuatu hal mengubah satu komponen subsistem, maka keseluruhan sistem ini dapat terpengaruh. Jika tuntutan untuk berubah menyebabkan ketidakseimbangan pada sistem, maka terjadilah stres. Nah, individu kemudian memobilisasi sumber-sumber coping untuk mengatasi stres dan mengembalikan keseimbangan. Idealnya, stres bergabung dengan perilaku coping yang tepat akan mendorong suatu perubahan positif pada individu. Namun, ketika stres melebihi kemampuan coping seseorang, maka potensi untuk menjadi krisis dapat terjadi.
Klien yang sakit dan harus masuk ke ruang ICU tidak saja bertambah menderita akibat stres sakit fisiknya, tetapi juga stres akibat psikososialnya. Konsekuensinya, perawat yang melakukan asuhan keperawatan pada unit keperawatan kritis didesain untuk memelihara atau mengembalikan semua fungsi fisik vital dan fungsi-fungsi psikososial yang terganggu oleh keadaan sakitnya. Oleh karena itu, ada beberapa respon yang ditimbulkan dari pasien tersebut. Yang pertama ada respon psikososial. Jadi respon psikososial ini respon klien terhadap pengalaman keperawatan kritis. Mungkin dimediasi oleh fenomena internal seperti keadaan emosional dan mekanisme coping, atau oleh fenomena eksternal seperti kuantitas dan kualitas stimulasi lingkungan. Kemudian reaksi emosional. Nah, intensitas reaksi emosional dapat mudah dipahami jika menganggap bahwa ICU adalah tempat di mana klien berusaha menghindari kematian. Klien dengan keperawatan kritis memperlihatkan reaksi emosional yang dapat diprediksi, di mana mempunyai ciri-ciri yang umum berkaitan dengan sakitnya, seperti takut dan kecemasan secara umum adalah reaksi pertama yang tampak. Klien mungkin mengalami nyeri yang menakutkan, prosedur yang tidak nyaman, mutilasi tubuh, kehilangan kendali, dan atau meninggal. Nah, depresi seringkali muncul setelah takut dan kecemasan. Depresi seringkali merupakan respon terhadap berduka atau kehilangan pengalaman. Kehilangan dapat memacu memori di masa lalu muncul kembali dengan perasaan sedih yang lebih hebat. Mekanisme coping. Jadi, mekanisme coping ini merupakan sekumpulan strategi mental, baik disadari maupun tidak disadari, yang digunakan untuk menstabilkan situasi yang berpotensi mengancam dan membuat kembali ke dalam keseimbangan. Strategi coping klien ini merupakan upaya untuk menimbulkan stabilitas emosional, menguasai lingkungan, mendefinisikan kembali tugas atau tujuan hidup, dan memecahkan masalah yang ditimbulkan karena sakit. Beberapa contoh perilaku coping ini adalah humor, distraksi, bertanya untuk suatu informasi, berbicara dengan yang lain tentang keluhan atau perasaan-perasaannya. Kemudian upaya untuk mengatasi masalah psikososial pasien kritis. Jadi, upaya keperawatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, modifikasi lingkungan. Nah, ini adalah merubah lingkungan ICU. Lingkungan ICU ini sebaiknya senantiasa dimodifikasi supaya lebih fleksibel, walaupun menggunakan banyak sekali peralatan dengan teknologi canggih, serta meningkatkan lingkungan yang lebih mendukung kepada proses recovery atau penyembuhan pasien. Kemungkinan untuk membuat workstation kecil. Ini untuk tiap pasien akan mengurangi stres bagi pasien. Peralatan yang super canggih seperti remote monitoring untuk semua pasien melalui monitor pada semua tempat tidur pasien yang bisa dimonitor lewat TV. Jadi, perawat bisa memonitor pasien bed 1 walau sedang berada di dekat pasien bed 2. Yang kedua, terapi musik. Di samping modifikasi lingkungan seperti yang sudah dijelaskan tadi, cara lain untuk menurunkan stres pada pasien yang dirawat di ICU adalah terapi musik. Tujuan terapi musik adalah menurunkan stres, nyeri, kecemasan, dan isolasi. Beberapa penelitian telah meneliti efek musik pada psikologi pasien yang sedang dirawat dan menemukan bahwa terapi musik dapat menurunkan heart rate, komplikasi jantung, dan meningkatkan suhu verifer pada pasien AMI. Musik yang digunakan bisa berupa suara air, suara hujan, suara angin, atau suara alam. Masing-masing pasien diberikan headset untuk mendengarkannya. Pengurangan cahaya di malam hari juga akan mengurangi stresor bagi pasien. Upaya keperawatan yang ketiga adalah melibatkan keluarga dan memfasilitasi keluarga dalam perawatan pasien kritis. Pasien tentunya sangat mengharapkan dukungan emosional dari keluarganya. Karenanya, jam besuk harus lebih fleksibel. Selama ini, jam besuk hanya 2 kali sehari. Hal ini perlu dimodifikasi terutama untuk seseorang yang sangat berarti bagi pasien. Di samping ini, keluarga perlu diberikan ruangan tunggu yang nyaman dengan fasilitas kamar mandi, TV, dan internet connection.
Upaya yang keempat adalah komunikasi terapeutik. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya sering lupa atau kurang perhatian terhadap masalah komunikasinya dengan pasien dan keluarganya. Berdasarkan penelitian oleh McCabe tahun 2002 di Ireland, dengan pendekatan pneumonologi juga menunjukkan hal yang sama. Akan tetapi, perawat bisa melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan pasien ketika perawat menggunakan pendekatan person-centered care. Nah, person-centered care ini adalah istilah yang digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk menggambarkan pendekatan filosofis untuk a particular mode of care. Konsep utama dari person-centered care ini adalah sebuah komitmen untuk menemukan kebutuhan pelayanan keperawatan individu dalam konteks pengalaman sakit, kepercayaan pribadi, budaya, situasi keluarga, gaya hidup, dan kemampuan untuk memahami apa yang sedang dirasakan oleh pasien. Pendekatan ini membutuhkan perawat untuk pindah dari sekedar hanya memenuhi kebutuhan kesehatan pasien kepada kemampuan untuk memahami dan responsif terhadap the inner world of the individual, their personal world of experience, and what this means to them. Demikian penjelasan singkat saya mengenai aspek psikososial dari keperawatan kritis. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.